Oke, halo teman-teman. Video kali ini adalah untuk pembahasan materi autocorrect di weekend. Jadi kita mulai ya. Autocorrect berikut adalah learning objective dari autocorrect. Satu, Anda akan hopefully akan memahami tentang apa itu autocorrect, lalu bagaimana cara membuat model autocorrect. Kemudian kita akan bahas tentang minimum edit distance dan algoritma minimum edit distance. Itu adalah learning objective dari pembahasan kita hari ini. Autocorrect adalah sebuah metode atau feature text preprocessing yang secara otomatis dapat memperbaiki atau mengkoreksi misspell atau typing error in real time, jadi secara uh, langsung gitu ya. Implementasinya itu ada di beberapa, paling banyak adalah satu di apps message gitu ya, messaging apps seperti WhatsApp mungkin, lain dan sebagainya. Kemudian ada di email, kemudian ada di word processing dan di search engine. Nah, sebagai contoh misalnya di sebelah kiri ini ada typo gitu ya, dear fried gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa dikoreksi sebagai apa gitu ya. Mungkin ada yang bisa dear fried atau mungkin juga ada yang benar ini ya, dear friend. Seperti itu. Lalu bagaimana nih caranya agar kita bisa membuat sebuah model autocorrect? Pertama adalah dengan mengidentifikasi kata-kata yang salah. Seperti tadi, dear, fried. Nah, kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang salah adalah si fried, bukan si dear. Kemudian yang kedua adalah kita perlu cari nih, apa namanya, kita perlu menemukan string-string yang memiliki jarak edit n, gitu ya. Edit distance-nya n away. Apa itu edit distance? Kita bahas setelah ini ya. Tapi string-string-nya itu berjarak uh, n, berjarak edit n. Kemudian dari sejumlah string itu kita perlu pastikan bahwa dari string-string itu memang adalah kata-kata yang nyata atau kata-kata yang memang beneran ada di vocab gitu. Nah, kata-kata yang beneran ada di vocab itu disebut dengan candidates. Jadi setelah kita temukan semuanya, kemudian kita saring mana nih yang beneran kata. Nah, kata-kata yang beneran itu disebut candidates. Lalu yang terakhir adalah kita perlu lakukan probability atau kalkulasi probability dari tentunya nilai probability yang terbesar itu yang akan menjadi uh, word yang akan disuggest gitu ya untuk sebagai kata penggantinya atau yang benar, kata benarnya seperti apa. Seperti itu. Itu adalah cara pembuatan model autocorrect yang paling basic. Nah, untuk melakukan identifikasi kata yang salah atau misspell word itu sebenarnya sangat mudah, yaitu ya cukup perlu mencari apakah di setiap kata gitu ya, misalnya ada satu kalimat gitu, setiap katanya kita perlu cari apakah kata-kata itu ada di dalam vocabulary. Kalau nggak ada, maka dianggap sebagai misspell word. Maka tentu aja misspell word ini sangat tergantung dengan berapa banyak uh, kumpulan kata yang dimiliki oleh aplikasi. Seperti itu. Jadi implementasinya cuma kalau mau codingnya cuma seperti ini. Kalau Word tidak ada dalam dictionary atau kamus, maka dianggap sebagai misspell. That's it. Oke. Okay?
Lalu kedua, setelah sebuah kata itu dianggap sebagai misspell, maka perlu dicarikan alternatif nih penggantinya. Nah, ini kita cari dengan cara kita perlu mengutik-utik kira-kira dari kata yang salah itu kira-kira ada berapa kombinasi kata yang benar dengan cara melakukan edit terhadap kata yang salah tersebut. Nah, editnya itu ada 4 macam, yaitu insert, di mana berarti menambahkan sebuah huruf dari di kata itu. Sebagai contoh misalnya, katanya adalah to, gitu ya, TU. TU ini kalau tambah di insert satu huruf, misalnya di insert satu huruf T di paling belakang, jadi top. Atau misalnya di insert satu huruf di tengah, jadi dengan huruf W berarti jadinya to, seperti itu. Jadi di insert aja di insert satu huruf di mana letaknya nanti bisa kombinasi gitu ya, dari mungkin di awal, di tengah, dan lain sebagainya. Kemudian yang operasi kedua adalah delete. Delete ini adalah kita menghapus satu huruf. Oh, mungkin salahnya karena hurufnya banyak kan, misalnya seperti itu ya. Maka bisa kita perform deleting dulu, gitu ya. Misalnya seperti ini, ada head, misalnya, oh dia yang dihapus adalah huruf T-nya, berarti tinggal H. Atau yang dihapus huruf H-nya, berarti tinggal N. Seperti itu. Perform ketiga, edit yang ketiga adalah switch. Switch ini adalah menukar dua huruf, ya, menukar dua huruf di posisi masing-masing. Jadi kita langsung kasih contohnya, misalnya ada huruf eta. Eta ini kalau eh, T sama A-nya itu ditukar, jadi it. Atau sebaliknya, kalau E sama T-nya itu ditukar, jadinya T. Nah, seperti itu adalah switch. Yang keempat adalah replace. Nah, kalau replace ini tidak menukar, tapi kita mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Sebagai contoh, misalnya ada kata jaw, lalu kita ganti W-nya dengan R, jadinya jar. Atau kita ganti G-nya dengan P, jadinya PA. Seperti itu. Nah, dari sekian banyak uh, edit yang kita bisa lakukan, gitu ya, kita lakukan semuanya. Kalau ini cara paling basic ya, kita lakukan semuanya, kemudian kita list. Seperti itu. Umumnya, autocorrect itu akan melakukan operasi itu sebanyak uh, M-nya itu dua atau tiga edit distance. Artinya apa? Artinya mungkin dia cuma menambahkan ke dalam sebuah kata itu tiga kali operasi insert atau tiga kali operasi delete atau ininya apa namanya kombinasinya atau mungkin satu insert satu replace gitu ya karena replace itu kan artinya dia jilid hurufnya lalu tambahkan huruf yang baru gitu. Jadi dua kali operasi. Nilainya biasanya dua gitu. Jadi umumnya 2 sampai 3 N. Nggak akan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak pastinya penambahnya akan terlalu banyak. Misalnya kalau diinsert sampai uh, N-nya sama dengan 5, kebayang tuh bisa jadi tambahnya bisa jadi banyak banget. Dan itu kan kayaknya tidak masuk akal kalau misalnya kita melakukan autocorrect. Karena biasanya kalau autocorrect perbedaan hurufnya tidak akan banyak. Mungkin kalau katakanlah tuh, oh sebenarnya dia mau nulis P, tapi P-nya kepencetnya salah atau kepencetnya eh, terlalu cepat sehingga tidak termasuk ke dalam buffer gitu ya. Atau mungkin dia mau ngomongnya itu adalah B, apa BE gitu ya, B. Tapi dia mungkin kebanyakan satu huruf. Jadi mesti dilihat satu seperti itu. Tapi nggak mungkin yang terlalu banyak seperti itu. Nah, setelah tadi semua kata yang sudah diedit itu sudah di list, kemudian kita cari kandidatnya.
Candidate ini dicari dengan cara kita cek lagi ke dalam dictionary gitu ya. Ada nggak dari sekian banyak list kata-kata yang di list tadi, itu ada nggak yang beneran word? Gitu. Oke, jadi sebagai contoh misalnya dari hasil ini ada eh, dari kata dea gitu ya, typonya itu dea, itu dicari ya dari yang tadi finding dengan N ini ternyata listnya adalah ya, dear, din, daeh, dan lain sebagainya gitu ya. Dari situ kita cari di vocab itu ada nggak kata-kata ini. Oh ternyata yang ada adalah dear sama din. Misalnya seperti itu. Oke berarti dear sama din itu akan jadi kandidat. Sementara yang lainnya bisa dihapus. Oke. Itu adalah fungsi kandidat. Jadi dari list yang tadi sudah ada, kita cut dengan kata-kata yang memang real. Kata-kata yang benar ada di kamus. Lalu langkah terakhir adalah kita cari probability. Ini sebenarnya gampang. Ini adalah probability biasa, di mana kita bandingkan kemunculan setiap kata dalam sebuah dokumen ya, dibandingkan dengan jumlah kata di keseluruhan dokumen. Probabilitasnya seperti itu. Jadi sebagai contoh nih, apa namanya, yang di tabel in itu ternyata muncul 2 kali, deal ternyata muncul 5 kali, deal itu muncul 3 kali, gitu ya. Nah, kalau ternyata jumlah vocab ada 500, maka kita buat probability. Probabilities in itu adalah 2/500. Here itu 5/500. Dan here itu 3/500. Jadi di sini pasti ketahuan bahwa dia itu yang paling banyak. Nah, itu yang akan digunakan. Seperti itu. Maka penggantinya dia tadi itu adalah dia. Seperti itu. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya dengan kata sebelumnya, Ibu. Iya, tidak ada sangkut pautnya dengan kata sebelumnya. Jadi autocorrect itu memang literally cuman mencari kata yang paling mungkin terjadi dengan melihat seberapa banyak kemungkinan kandidat-kandidat tadi atau seberapa banyak frekuensi kandidat-kandidat tadi muncul di dalam sebuah dokumen. Semakin banyak maka dia uh, possibility-nya semakin kuat. Jadi dia tidak melihat kata sebelumnya seperti apa. Kalau yang melihat kata sebelumnya seperti apa, itu minggu depan ya, kita akan belajar di autocomplete. Seperti itu. Nah, itu adalah model yang kita buat untuk si autocorrect. Sesimpel itu, teman-teman. Kalau kita uh, lihat lagi, pembuatannya cuma 4 langkah ini. Mencari kata yang salah, terus kita melakukan editing, gitu ya. Dari kata yang salah itu kita utik-utik-utik dengan proses edit, insert, delete, switch, sama replace. Dengan N biasanya 2-3 sampai ketemu list of string. Kenapa dibilang list of string bukan list of word? Karena belum tentu hasilnya adalah sebuah word. Belum tentu artinya sebuah hasilnya itu adalah sebuah kata. Tapi string aja. Gitu. Nah, baru dari list of string itu difilter lagi mana yang beneran kata-kata. Setelah ketemu yang beneran kata-kata, diambil, yang lainnya dibuang. Kemudian dicari dari kata-kata itu, kandidat-kandidat itu, mana yang paling sering muncul di dalam sebuah dokumen. Semakin sering muncul, maka possibility-nya semakin besar. Munculnya di dokumen ya. Jadi misalnya ada sebuah buku gitu. Sementara yang tadi untuk kandidat tadi itu melihatnya di dictionary, di kamus. Seperti itu. Itu bedanya. Oke, saya harap jelas karena ini sangat gampang ya. Secara logikanya sangat mudah. Gitu. Nah, dari edit distance itu sekarang kebayang nih teman-teman. Biasanya kan memang N-nya 2-3 ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau brute force, itu bakalan sangat banyak. Kita akan masuk ke minimum edit distance. Minimum edit distance itu adalah suatu algoritma yang akan memungkinkan kita
untuk bisa mengetahui atau mengevaluasi kemiripan antar dua buah string atau dua buah kata. Dan setelah kita tahu kemiripannya, maka kita bisa mencari tahu jumlah minimum jarak edit tadi, edit distance, jadi jumlah minimum proses editing agar sebuah kata menjadi kata yang lain. Itu adalah fungsinya. Jadi selain karena kita akhirnya tahu ya, oh antara kata satu sama kata yang ini seberapa mirip sih, kita juga akan tahu ternyata eh, berapa jumlah n minimum untuk mengubah sebuah kata menjadi kata yang lain. Implementasinya dari mana? Pertama adalah pastinya di autocorrect atau spelling correction. Kemudian ada di dokumen similarity, di mana ini seperti Turnitin, ya. Dia bisa tahu seberapa mirip satu dokumen ini. Kalau mungkin di kasus ini kita lihatnya dalam hal kata, huruf, gitu ya. Tapi kalau di dokumen itu omongannya bukan lagi huruf, tapi omongannya adalah kata, kata per kata, atau bahkan kalimat per kalimat yang dilihat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk translation, machine translation. Jadi untuk mentranslate satu bahasa dengan keempat adalah untuk DNA sequencing. Dia bisa melihat kemiripan sequence DNA antara satu manusia dengan manusia yang lain atau satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Jadi sangat menarik minimum edit distancing ini implementasinya tidak hanya sekedar untuk spelling correction seperti itu. Nah, karena ada minimum pasti kita perlu tahu ada edit cost gitu ya. Tadi kan kita udah tahu ada insert, delete, replace sama switch. Nah, insert dan delete itu biayanya cuma satu masing-masing. Kalau replace itu biayanya dua. Kenapa? Karena untuk mereplace satu huruf dengan huruf yang maka kita perlu mendelete huruf yang lama dan menambahkan huruf yang baru. Makanya nilainya dua. Sementara kalau switching itu 4. Kenapa? Karena kita melakukan replacement sebanyak 2 kali. Yaitu dari huruf 1 di-replace dengan huruf yang lainnya. Kemudian huruf yang lainnya itu di-replace dengan huruf yang 1. Jadi 2 kali replacement. Makanya nilainya adalah 4. Nah ini kita ambil contoh ya. Misalnya kita punya kata awalnya adalah play. Kemudian kita mau mengubah menjadi stay. Seberapa jaraknya? Gitu ya. Kita bisa lihat bahwa antara play dan stay itu perubahannya ada di PL untuk menjadi ST. Artinya kita perlu mengubah P menjadi S, berarti replacement, dan L menjadi T, replacement lagi. Artinya kita perlu melakukan 2 kali replacement. Sementara replacement cost-nya adalah 2, dengan nilainya adalah 4. Nah, masalahnya adalah kalau hurufnya 1, kalau ternyata katanya cuma 4 huruf gini ya, mungkin mudah kita ini. Tapi kalau katanya ada satu kata misalnya ada 10 huruf gitu ya, atau mungkin bukan bukan kata tapi sebuah kalimat gitu ya, itu pasti akan jauh lebih sulit. Sehingga kita perlu mencoba berbagai kemungkinan. Mencoba berbagai kemungkinan itu namanya brute force. Nah, kalau kita ngomong soal brute force, semakin panjang sebuah kata atau sebuah kalimat itu artinya kemungkinannya akan semakin banyak. Sehingga brute force-nya akan semakin sulit dengan teman. Oleh karena itu, kita perlu melakukan algoritmanya. Algoritma minimum edit distance. Nah, algoritma ini sebenarnya menggunakan dynamic programming. Dynamic programming ini adalah salah satu cara
untuk melakukan bukan brute force, tapi suatu metode atau pendekatan untuk melakukan optimizing, gitu ya, melakukan optimisasi. Cara umum ini sangat umum, teman-teman. Cara umumnya adalah kita akan buat sebuah matriks seperti tampak di kanan ya, sebuah matriks di mana pada baris, kolom baris itu adalah matriksnya itu sejumlah jumlah huruf tambah satu dikali jumlah huruf asal atau source tambah satu dikali jumlah huruf target ditambah satu. Di sini kebetulan antara source dan target sama-sama memiliki 4 huruf. Jadi matriksnya adalah 5 kali 5 dengan tanda fresh atau kosong itu di atas. Jadi ada kosong dan di baris ya, kosong P L A Y. Sementara di kolom ada kosong S T A Y. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba untuk menghasilkan atau menemukan nilai yang di pojok kanan bawah ini. Pojok kanan bawah ini kita mau cari nilai maksimumnya berapa untuk bisa menemukan, oh berarti minimum edit distance-nya berapa untuk mengubah play menjadi stay. Seperti itu. Nah, ngisinya dari mana? Ngisinya tentu dari kiri atas. Dari sini. Kita akan mulai dari, untuk mengubah dari kosong menjadi kosong, itu nggak perlu apa-apa, karena memang tidak perlu diubah. Ya. Sehingga nilainya adalah 0. Maka selanjutnya kita akan menuju ke bawah. Untuk mengubah, ingat ya, yang bawah ini, play ini adalah source, ini stay. Jadi ngomongnya, untuk mengubah P menjadi kosong, ya, P menjadi kosong, maka kita perlu delete P-nya. Oke, delete nilainya adalah 1. Maka cost-nya adalah 1. Cost-nya 1, maka nilai di sini adalah 1. Oke, sekarang antara 0 sama 1, paling kecil 0 kan ya, maka kita beralih ke sini. Ini ke sebelahnya sini. Untuk mengubah dari kosong menjadi S, kosong menjadi S, maka kita perlu melakukan insert. Nah, insert nilainya atau cost-nya juga 1. Maka di sini ada 1. Oke. Untuk mengubah P menjadi S, apa yang bisa dilakukan? Ada 3 cara. Satu, kita bisa melakukan insert S, delete P. Insert S berarti 1, cost-nya. Delete P 1 berarti 2. Sequence-nya kayak gini. Dari P, terus insert S jadi PS, kemudian delete P jadi S. Atau dibalik, delete P, insert S. Nilainya sama-sama 2. Artinya, P kosong, terus S. Atau kita bisa melakukan replace. Ingat replace tadi nilainya 2. Ya, dari P langsung jadi S, tapi tetap nilainya adalah 2. Sehingga dari sini, karena sama-sama 2, mau ngambil yang manapun, itu tetap adalah nilainya 2 di sini. Selanjutnya, bagaimana untuk mengubah PL menjadi kosong? Ini masuk ke sini ya. Masuk yang ke L ini ya. Kenapa kok bisa nilainya 2? Oke. Bagaimana mengubah? Bukan L, tapi kita harus lihatnya dari atas, dari PL. PL menjadi kosong. Jadi nggak cuma lihat L-nya aja, tapi dari PL menjadi kosong. Karena L tidak mungkin ada tanpa ada P, gitu ya. PL menjadi kosong. Artinya, caranya gimana? Caranya adalah dengan delete P dan delete L. Maka ongkosnya adalah 2. Artinya, bagaimana untuk mendelete plah menjadi kosong? Artinya tentu saja delete P, L, dan A. Berarti ongkosnya 3. Dan demikian sehingga untuk menjadi
mendelete play menjadi kosong, artinya mendelete P, L, A, Y. Jadi ongkosnya adalah 4. Gitu ya. Nah, kalau mau digeneralkan, artinya untuk mendelete semua huruf menjadi kosong, itu artinya kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat, ini dari 0, terus 1, tambah 1 kan? Dari 1 jadi 2, tambah 1. Tambah 2 jadi 3, tambah 1. Begitu seterusnya. Artinya, kalau misalnya nanti ini ada huruf lah, artinya di sini, itu adalah 4 tambah 1. Gitu. Ini generalnya. D, I ke 0, D, D kolom I, sorry, ulang. D baris I kolom 0, itu sama dengan D, I minus 1,0 tambah delete cost, di mana delete cost adalah 1. D ini adalah cost-nya, distance-nya tadi. Jadi, nilai D kolom nilai D baris I, 0 itu sama dengan nilai D baris I minus 1,0 tambah delete. Ini generalnya. Jadi kalau ini cuma 5, kalau nanti ada 10, nanti kalau mau dilanjutin hurufnya, itu nanti lanjut 4, 5, 6, 7, sampai sini. Gitu ya. Sehingga teman-teman, untuk mengubah dari kosong menjadi stay, itu sama. Kita lihat, oh kosong ke kosong 0. Kosong ke S itu 1. Berarti kosong ke ST itu adalah 2. Yang ke sini 3. Berarti kita lihat ditambah 1 juga. Kolom sebelumnya tambah 1. Seperti itu. Secara general seperti itu. Oke. Jadi rumusnya adalah D baris ke 0 C itu sama dengan D baris ke 0 C minus 1 ditambah insert cost 1. Seperti itu. Itu untuk kolom ke 0 dan baris ke 0. Gimana dengan kolom yang nggak 0 sama baris yang nggak 0? Nah, ini kita ambil yang ini ya, PKS ini ya. PKS tadi caranya adalah bisa aja dengan P. Cara pertama adalah S di insert, P di delete, atau P di delete, S di insert, atau langsung P di replace S. Ya kan? Sama-sama 2. Jadi kalau mau digeneralkan, itu DI J itu sama dengan DI minus 1, J. Jadi D baris yang sebelumnya, kolom yang sama, ini ditambah delete cost. Ini 1 tambah delete cost. Atau DI J minus 1, jadi pada baris yang sama, tapi kolom sebelumnya, ini 1 tambah cost. Insert cost, itu 1. Atau D I minus 1, I sama J minus 1, artinya ini, ya kan? Tambah replace. Replace itu apa? 2. Tapi ada if-nya. If source tidak sama dengan target. Ini hanya dilakukan kalau ini tidak sama dengan ini. Oh, nggak sama. Berarti lakukan yang ini. Oh, berarti 2. Oke? Nah, dari 3 cara ini, kalau enggak, kalau sama, sorry, kalau sama, maka nilainya 0. D-nya sama dengan 0. Oke? Nah, dari 3 cara ini, dicari minimumnya. Jadi ketemulah ini. Oke? Jadi ketemulah ini. Sama misalnya, dari P ke ini nih. Dari P ke T. Oke? Kita cari, ini berapa? Oh, 2. 2 tambah 1, 3. Oke? Ini berapa? 2. 2
2 tambah 1, 3. Ini berapa? 1. 1 tambah, ini 1. P sama T sama enggak? Oh enggak, berarti 1 tambah 2, 3. 3, 3, 3. Minimumnya berapa? 3. Oke, berarti kita lanjut. L ke S juga sama nih. L ke S. Ya kan? 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1, 3. 1, L sama S tidak sama, tambah 2, 3. Berarti nilai 3, karena nggak ada minimumnya ya 3. Gitu. Mungkin juga dengan L ke T. Kenapa bisa 4? Karena 3 tambah 1, 4. Di sini 3 tambah 1, 4. 2, L sama T tidak sama. Berarti 2 tambah 2, 4. Nah, kebayang nggak berarti sekarang ini berapa? Nah, ini adalah hasil matriksnya utuh. Kalian lihat di sini 4. Kok bisa 4? Dimulainya itu ada di sini. Ini kan 4 jadi 5. Ini 4 jadi 5. Tapi ini kenapa jadi 4? Kenapa enggak 6? Karena, lagi-lagi, tadi, 5 tambah 1, 6. 5 tambah 1, 6. Nah ini, 4 tambah, oh sebentar, ini A dan A sama. Berarti 4 tambah 0. Berarti 4. Nggak berubah. Sama ini juga. Ini 6 toh. 6 tambah 1, 7. 4 tambah 1, 5. Ini 5, ini nggak sama. Oke? 4 sama, A sama Y. Itu kan nggak sama. Berarti 5 tambah 2, 7. Tapi ini 4 tambah 1. Berarti 7, 5, 7. Paling kecil mana? 5. Berarti ini jawabannya 5, teman-teman. Bukan 7. Seperti itu. Sehingga sama, ini nanti juga 5. Kemudian kita cek juga. 5 tambah 1, 6. 5 tambah 1, 6. 4 tambah, nah kita cek. Y sama Y sama, berarti 4 tambah 0. Begitu, teman. Sehingga dapat disimpulkan, untuk mengubah play menjadi stay, itu nilainya adalah 4. Membutuhkan cos 4. Nah, tapi yang perlu diketahui, bahwa cos tadi, kalau insert 1, delete 1, replace 2, switch 4, itu berdasarkan Levenshtein distance. Kita bisa menggunakan distance yang lain, Manhattan misalnya, gitu ya. Jadi mungkin aja distance-nya bisa berbeda, tapi ini menggunakan Levenshtein distance. Nah, terus untuk reconstruct-nya gimana? Gimana kita bisa tahu bahwa play akan bisa berubah jadi stay? Nah, ini nanti konsepnya di dynamic programming, yaitu dengan menggunakan backtracking. Gimana prinsipnya itu adalah kita akan menggunakan pointer untuk di setiap sel di matrik itu, untuk menyimpan apa namanya, sel sebelumnya, gitu ya, untuk menyimpan sel sebelumnya di mana sel itu dia berada. Jadi misalnya, jadi sebenarnya ketika sampai ke sini, 4 ini dapat diperoleh dari mana? 4 ini diperoleh dari sini dong. Oke? Nah, 4 ini diperoleh dari mana? 4 ini diperoleh dari sini. Jadi di keep track. Dia menyimpan, oh aku dapat nilaiku itu dari sini. Sehingga kita backtrack. Oke, 4. Terus dia ada value gitu ya. Mungkin value-nya bisa aja sebuah posisi matriksnya. Oh, IJ berapa? Dia ke sini. Ini juga nyimpan value-nya. Dia dapat 4 tinggal kan dari sini. Oke? Nah, ini sekarang dapat dari mana? Mau dari mana aja, terserah. Nanti kepinginnya mau dari mana. Oh, misalnya dari sini. Gitu ya. Dari sini, misal. Oh, berarti ini dapatnya dari mana? Oh, mau misalnya dari mana? Oh, dari sini misalnya. Oke. Oh, ini dari mana? Oh, dari sini. Gitu. Jadi, keep track-nya di situ. Sehingga reconstruct-nya seperti itu. Jadi ada sebuah variabel yang menyimpan hasil nilainya ini didapat dari mana. Seperti itu. Nah, itu adalah cara dynamic programming, khususnya di minimum distance
di minimum edit distance algorithm. Nah, dynamic programming sendiri adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang caranya adalah dia solve atau menyelesaikan masalah yang lebih simple, gitu ya, yang lebih kecil. Untuk kemudian hasilnya itu digunakan untuk masalah berikutnya. Gitu. Jadi bisa kebayang dynamic programming itu sebenarnya adalah sebuah recursive. Kita ambil contoh lagi, ketika sampai di sini, itu sebenarnya mulainya dari sini. Kemudian dari sini dia akan mulai dari sini, matriks kecil ini. Kemudian naik matriks ini, kemudian matriks sini, dan akhirnya matriks sini. Jadi penyelesaiannya secara rekursif seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan untuk autocorrect. Nah, kemudian nanti di e-learn itu akan sudah ada contoh kode untuk implementasi dari autocorrect ini. Kalian bisa coba kemudian silakan lakukan exercise-nya. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Dadah.